Pernahkah Anda bertanya, apakah ini salah keadaan atau salah diri sendiri? Mari kita selami perspektif psikologi kepribadian dalam mencari jawabannya. Pernah nggak sih kalian telat masuk sekolah atau ke kantor? Terus alasannya motor mogok, jalanan macet, atau bangun kesiangan karena alarm error? Tapi ada juga loh orang yang kalau telat langsung bilang, ya saya yang salah, saya yang bangunnya kesiangan. Nah, dua cara berpikir yang berbeda ini ternyata ada nama psikologisnya loh. Yuk kita bahas bareng. Perkenalkan, saya Iksan Nurdin, mahasiswa psikologi semester 2 Universitas Harkat Degree. Di video ini kita akan kenalan sama Julian Rother dan ide besarnya yang disebut locus of control, atau lebih gampangnya pusat kendali dalam hidup. Kita juga akan pakai teori ini buat mengupas satu berita yang lagi ramai dibicarakan orang Indonesia. Yuk, Julian Rother lahir tahun 1916 di Brooklyn, New York. Dia berasal dari keluarga imigran sederhana. Sejak kecil, dia sangat gemar sekali dalam membaca buku. Dan pada masa remaja, Rother sudah kenal dengan ide-ide psikolog besar seperti Freud dan Adler. Dari itulah yang mengarahkan minatnya ke psikologi. Rother kuliah S1 di Brooklyn College, lanjut S2 di University of Iowa, sempat belajar juga dari tokoh besar psikologi sosial, Kurt Lewin, lalu menyelesaikan S3-nya di Indiana University. Saat Perang Dunia Kedua terjadi, Rother bertugas sebagai psikolog militer. Nah, dari pengalaman inilah yang bikin dia makin tertarik nih. Gimana sih orang ngambil keputusan di bawah tekanan? Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, dia mengajar di Ohio State University. Beliau membimbing banyak mahasiswa S3 yang kelak jadi psikolog terkenal. Ada dua aliran besar yang membentuk pemikiran Rother. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, dan yang kedua adalah psikologi kognitif. Rother menggabungkan kedua teori tersebut jadi teori belajar sosial, semacam jembatan antara behaviorisme yang kaku dan psikoanalisis Freud yang terlalu fokus pada dorongan bawah sadar. Nah, dari teori besar itu, ada satu konsep paling terkenal dan paling gampang kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu locus of control. Ini yang akan jadi fokus kita. Coba bayangin, dua orang dapat nilai jelek waktu ujian. Orang pertama bilang, soalnya emang susah banget dan dosennya killer. Sedangkan orang kedua bilang, iya, aku emang kurang belajar, next time harus lebih rajin lagi nih dalam belajar. Dua respon ini yang oleh Rother disebut locus of control, alias di mana kita menaruh kendali atas hidup kita. Sebelum lanjut, satu hal dasar dari Rother. Rother bilang, besar kecilnya kemungkinan kita melakukan sesuatu itu tergantung dua hal, yaitu seberapa yakin kita bahwa usaha itu bakal berhasil dan seberapa penting hasilnya buat kita. Nah, locus of control ini salah satu bentuk keyakinan yang paling berpengaruh dalam hidup kita sehari-hari. Ada dua locus of control, internal dan eksternal. Di mana locus of control internal itu biasanya adalah orang yang merasa hidupnya baik dan buruk adalah tanggung jawab dari usahanya sendiri. Sedangkan locus of control eksternal itu adalah orang yang merasa hasil hidupnya ditentukan oleh hal-hal di luar dari dirinya, seperti nasib, keberuntungan, orang lain, ataupun keadaan. Penting nih, Rother bilang, ini bukan semacam kotak kaku bahwa orang A pasti internal, orang B pasti eksternal. Bukan, ini lebih kayak spektrum dan posisi kita bisa bergeser tergantung situasinya. Nah, ini karena apa? Karena menurut Rother, makna sebuah situasi itu sebenarnya ditentukan oleh bagaimana kita mempersepsinya sendiri. Ya, jadi bukan oleh situasi itu sendiri secara objektif, atau istilahnya adalah psychological situation. Contohnya, ujian yang sama bisa dianggap gampang oleh satu orang dan dianggap susah oleh orang lain. Ya,
itulah tergantung bagaimana cara kita memaknai ujian tersebut. Konsep pendukung lainnya dari teori ini adalah namanya freedom of movement atau ruang gerak, yaitu seberapa besar pilihan perilaku yang menurut kita bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan. Nah, misalnya kalau seseorang sangat menginginkan sesuatu hal, tapi merasa bahwa ruang geraknya itu sangat sempit, serba dibatasi, maka dia lebih rentan cemas atau berperilaku nekat karena merasa terjepit antara keinginan yang besar dan rasa tidak berdaya. Nah, kalau kita berkali-kali gagal dan merasa usaha kita percuma, lama-lama kita jadi condong ke sikap eksternal. Gampang nyerah dan gampang bilang, ya sudahlah, ini memang nasib saya. Makanya, locus of control kita itu sebenarnya ada juga hasil dari belajar, dari pengalaman, bukan hanya bawaan lahir yang tetap. Kelebihan dari teori ini adalah bahwa teori ini itu gampang diuji dan dibuktikan lewat penelitian. Karena memang Rotter bikin alat ukur yang sederhana yang namanya itu I-Scale questionnaire buat mengukur locus of control seseorang. Dan alat ini itu masih dipakai serta dikembangkan sampai sekarang. Dan juga teori ini bisa dipakai di banyak bidang seperti sekolah, kesehatan, tempat kerja, sampai perilaku jujur atau curang seseorang. Tapi ada juga kekurangan dari teori ini, yang mana konsep dari teori ini itu sering disalahpahami sebagai kap yang kaku, yang padahal aslinya adalah spektrum yang bisa berubah. Konsep yang setiap orang bertanggung jawab penuh atas hasil hidupnya, ini juga lebih condong ke budaya barat yang individualis. Kalau di Indonesia sendiri kan di mana keluarga besar dan rasa masyarakat yang gotong royong itu masih dianggap penting ya. Jadi cara pandang ini perlu disesuaikan tergantung situasi dan kondisi, kembali lagi, dan nggak bisa ditelan mentah-mentah gitu. Dan juga ada kritikan dari para ahli yang mengkritik bahwa locus of control ini sering ketuker nih sama konsep-konsep yang serupa. Misalnya self-efficacy dari Bandura atau attribution style dari Seligman. Padahal ya, ketiga teori ini itu mempunyai akar teori yang berbeda. Nah, makanya nih, penting buat kita ketika akan menganalisis dengan menggunakan teori Rotter, itu kembali ke definisi asli dari Rotter, agar kita tidak asal comot istilah nih dari teori-teori psikologi yang lain. Salah satu tempat bagi teori ini yang paling kelihatan gunanya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah di dunia kerja. Khususnya soal jujur atau enggaknya seseorang dalam memegang tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Orang yang locus of control-nya eksternal biasanya lebih gampang cari pembenaran kalau melakukan sebuah kesalahan. Sementara orang yang internal lebih besar kemungkinan buat ngaku bahwa dirinya melakukan kesalahan dan berani lapor kalau ada yang nggak beres di tempat kerjanya. Makanya, kalau ada sebuah instansi ataupun perusahaan mau membangun budaya jujur dan anti korupsi, salah satu caranya adalah menumbuhkan rasa ini tanggung jawab saya, bukan cuman aturan di atas kertas kosong. Kemudian, pada 30 Juni 2026 kemarin, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kasusnya soal pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah tahun 2020 sampai 2022 yang menurut jaksa merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dia juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 809,5 miliar rupiah. Setelah vonis dibacakan, Nadiem bilang akan mengajukan banding dan menyebut putusan itu berdasarkan fakta yang tidak masuk akal. Dan Nadiem juga menyatakan bahwa dia tidak mampu membayar uang pengganti yang diperintahkan. Nah, dari ini bagian serunya. Coba kita pakai locus of control buat baca respon dari Nadiem tersebut. Penting untuk diingat bahwa analisis ini bukan untuk menghakimi orangnya secara pribadi ya. Bukan untuk menghakimi orangnya secara pribadi. Karena kita nggak bisa nih mendiagnos orang cuman dari berita saja. Tapi ini buat latihan mikir.
mikir analisis menggunakan teori dari Rotter. Analisis poin yang pertama yaitu kalimat fakta yang tidak masuk akal. Nah, kalimat ini itu menempatkan penyebab hasil di luar dari dirinya. Ya, pola pikir yang condong ke locus of control eksternal. Sedangkan poin yang kedua, padahal ya sebagai menteri, dialah yang mempunyai kendali penuh atas kebijakan pengadaan barang di kementeriannya, dan serta ruang geraknya yang luas untuk menentukan arah kebijakannya tersebut. Poin yang ketiga, pernyataan tidak mampu membayar uang pengganti juga bisa dibaca sebagai pola serupa, menjauhkan diri dari konsekuensi keputusan yang pernah diambilnya sendiri. Dan ini sejalan dengan penelitian Boshoff dan Van Zille 2011, di mana orang yang terbiasa menaruh sebab akibat pada faktor di luar dirinya cenderung lebih longgar soal batas etika. Sedangkan poin yang terakhir atau kelima, di sisi lain, tuntutan publik dan proses hukum yang masih berjalan yang meminta pertanggungjawaban penuh sebenarnya sedang menegakkan prinsip locus of control internal secara kelembagaan. Jadi, dari teori Juliana Rotter, kita belajar satu hal yang sangat sederhana, di mana cara kita memaknai sebab kegagalan atau keberhasilan, apakah itu salah sendiri atau salah keadaan, ternyata mempengaruhi banyak hal. Mulai dari cara kita belajar, cara kita bekerja, sampai cara pejabat publik mempertanggungjawabkan keputusannya. Dari kasus Chromebook yang kita bahas tadi nunjukin nih, bahwa teori yang sudah berumur lebih dari 6 dekade ini ternyata masih sangat relevan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita hari ini. Dan mungkin ini juga jadi bahan renungan buat kita. Kalau ada yang salah dalam hidup kita, apakah kita berani bilang, ini salahku, aku yang perlu berubah, atau kita yang selalu cari kambing hitam di luar diri kita? Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video ini hingga selesai. Saya juga mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Bapak Ahmad Fadil, MPSI, selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi kepribadian atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan. Saya Iksan Nurdin mengucapkan terima kasih. Ingatlah bahwa memahami orang lain adalah penting, tetapi memahami diri sendiri adalah awal dari setiap perubahan. Sampai jumpa pada video edukasi selanjutnya. Sampai jumpa.